Anak pembantu baru itu mengira aku cuma pecundang yang selalu mengalah pada ketiga kakakku. Dia tidak tahu, 3 tahun lalu aku bertukar tubuh dengan penjelajah waktu untuk bersenang-senang. Di dunianya, begitu kembali, aku mendapati tubuhku justru tertidur lelap hanya karena hasutan manis anak pembantu itu. Dia mendorongku ke laut hingga dikepung kawanan hiu. 3 jam kemudian, kakak kedua dan ketigaku menyelamatkanku, tapi malah mengamuk. Jangan pura-pura. Kamu tahu, Ida takut air. Kenapa kamu dorong dia ke kolam? Kamu cuma tersedak air sedikit. Jangan harap bisa cari simpati kami. Cepat berlutut dan minta maaf pada Ida Clark. Aku menampar wajah mereka berdua, lalu menyeka tanganku. Sejak kapan anjing menggonggong di depan majikannya? Proyek tambang di Afrika sedang kekurangan orang. Kalian berdua pergi saja ke sana. Kak Li, jangan pukul mereka. Zhang Yida langsung berlari menghalangiku. Di hadapan kedua kakakku, melihat dia memakai gaun mewah pemberian ayahku, aku mengernyit jijik. Pengawal, lu cuti pakaiannya. Berani sekali kamu. Kedua kakakku langsung naik pitam dan melindungi Zhang Yida di belakang mereka. Mereka menatapku remet, mau bikin drama apa lagi kamu? Oh, aku tahu, bukankah ini gara-gara kami menggusur tanahmu di selatan kota untuk dibangun taman bermain air buat Ida. Memang kami tidak memberitahumu dulu, tapi cuma karena masalah sepel begitu, kamu tega mendorong Ida ke kolam? Aku mendongak kaget. Tanah itu bahkan belum sempat ayah sentuh. Tanganku mulai gemetar. Belum sempat kuributkan tanah jatahku, Zhang Yida sengaja menceburkan diri ke kolam. Kucengkeram kerah baju kakak ketigaku, kalian bilang apa? Dia mendorongku kasar. Yida 20 tahun, tak pernah ulang tahun layak, biarkan dia senang. Kakak kedua ikut mencibir. Mending kamu berhenti perhitungan dan menyudutkan Yida, atau kamu tidak ada gunanya lagi bagi kami. Sebelum aku sempat bicara, Zhang Yida tiba-tiba berlutut dengan mata memerah. Kak Lei, ini salahku. Harusnya aku tidak bilang ingin ke taman air. Aku belum pernah merasakan apa yang pernah Kak Li rasakan. Aku cuma iri sampai kelepasan bicara. Salahkan saja aku, Kak. Aku tidak akan asal bicara lagi. Tiba-tiba dia menampar wajahnya sendiri 2 kali. Sebelum tamparan ketiga mendarat, kedua kakakku menahan tangannya. Cukup. Si Li Jingsing itu yang kurang ajar dan jahat pada kalian. Mana mungkin ini salahmu? Dia lalu mendelik tajam ke arahku. Cepat berlutut dan minta maaf pada Ida, atau kami coret namamu dari keluarga. Zhang Yida dengan mata berkaca-kaca menarik ujung baju mereka. Kakak kedua, kakak ketiga jangan bertengkar dengan Kak Li gara-gara aku cuma orang baru. Kak Li lah saudara kalian sejak awal. Yida, kedua kakakku menatapnya iba. Ketulusan itu tidak mengenal siapa yang datang duluan, benar. L.A. Jingsing lah yang menghalangi kita untuk bertemu denganmu lebih cepat. Pria kejam seperti dia memang pantas menebus dosa padamu. Dia membentak sambil menatapku penuh amarah, dengar tidak, berlutut. Tangan Zhang Yida gemetar mencengkeram lengan baju mereka. Dia menundukkan kepala, namun tepat di detik itu, dia melirikku sekilas secara rahasia, dengan senyum dingin yang tersungging di bibirnya. Melihat kelakuan manis kedua kakakku ini, aku malah ingin tertawa saking marahnya. Dulu, mereka harus berlutut dengan kedua tangan hanya untuk menerima asbaku. Sekarang, berani-beraninya mereka memerintahku. Bahkan Zhang Yida, yang dulu kugandeng tangannya keliling Disneyland seluruh dunia, sekarang bisa-bisanya berkata bahwa dia belum pernah mencoba trik yang kumainkan. Mereka menungguku menangis dengan mata memerah, memohon belas kasihan mereka seperti pria bodoh yang mau disiksa demi perhatian. Tapi sekarang, aku hanya mengangkat dagu. Sebelum kita resmi putus hubungan saudara, aku berteriak. Syarat mereka semua bawa orang-orang ini ke selatan kota. Mereka bertiga tertegun, aku menatap mereka dingin. Kalian sebaiknya berdoa taman air busuk itu belum dibangun. Begitu tiba di sana, dadaku sesak melihat taman air raksasa itu. Kompleks bangunan seni bintang yang dirancang ayah untukku, kini lenyap tak berbekas. Semua gambar yang ayah lukis garis demi garis. Karya seni yang dia perjuangkan saat memakai ventilator, kini jadi abu. Dulu ayah bilang, saat seseorang tiada, mereka jadi bintang. Di gedung yang ayah rancang ini, begitu kamu mendongak, kamu akan langsung melihat langit malam. Kalau rindu ayah, lihatlah ke sana. Ayah akan selalu jadi bintang yang menemanimu. Mataku memerah, air mata mendesak keluar.
Ayah, tapi sekarang, seluruh tanah ini telah direbut oleh Taman Air Sang Hida. Area seluas ratusan meter persegi ini sekarang hanya melayani Sang Hida seorang diri. Langit bintang ayah hancur, bintangnya pun telah jatuh. Bi Jingxin, lepaskan kami. Kakak kedua dan ketiga masih marah. Lihat mata Hida juga merah. Kak Li, salahkan aku saja. Aku yang ingin main di taman air ini. Kakak hanya terlalu menyayangiku. Ini bukan salah mereka. Aku langsung mencengkeram lehernya. Di tengah tatapan ngerinya, aku berbisik. Suka main air, tapi tidak bisa berenang. Mata Sang Hida membelalak. Sebelum dia sempat bersuara, aku bertepuk tangan. Naikkan airnya 50 cm. Kita main seluncuran ekstrem. Apa jangan? Teriak Sang Hida ketakutan. Seluncuran air itu tingginya lebih dari 100 meter. Kakak kedua dan ketiga berteriak histeris. Li Jingxing. Naik 50 cm? Kamu mau membunuh Hida? Hentikan, dasar gila. Kamu pikir kami tidak berani memutus hubungan denganmu sekarang? Aku menyuruh anak buahku membawa kursi lalu duduk santai, mengabaikan teriakan mereka. Kutarik paksa kedua putri angkat keluarga Li agar mereka melihat langsung bagaimana adik kesayangan mereka menikmati seluncuran rancangan mereka sendiri. Apa? Kedua wanita itu terbelalak. Jangan. Kak, tolong aku. Sang Hida diseret paksa naik ke seluncuran. Kedua wanita itu berteriak histeris, mencoba lepas dari cegatan pengawal, tapi sia-sia. Detik berikutnya, jeritan melengking bergema saat Sang Hida meluncur jatuh dari ketinggian 100 meter, lalu terhempas ke kolam dengan cipratan air raksasa. Tubuhnya tenggelam dalam-dalam. Penjaga pantai yang harusnya bisa langsung menolong, sengaja menatap jam tangannya dan berjalan lambat sebelum akhirnya menariknya ke atas. Belum sempat Sang Hida menghirup napas, para pengawal di tepi kolam sudah menyeretnya kembali ke atas tangga. Hida! Teriak kedua para wanita itu berteriak histeris melihat adik mereka jatuh ke air berkali-kali. Diselamatkan, lalu diseret naik lagi. Desain seluncurannya buruk, setiap kali membuat Sang Hida membentur keras. Pada putaran ke-10, kulitnya sudah hancur lebam semua. Hentikan, aku tidak mau lagi. Cukup, Kak Li. Aku tidak mau main lagi. Sang Hida menangis histeris. Aku hanya mengangkat tangan sedikit, dan para pengawal langsung menyeretnya naik lagi. Li Jinghan. Kedua wanita itu menggertakkan gigi mereka. Kalau tidak berhenti, kami tidak akan melepaskanmu. Hubungan kita putus selamanya. Aku akan membuatmu hidup sengsara. Aku melirik mereka dengan tenang. Apa hidup di dalam negeri membuat kalian terlalu manja? Afrika kekurangan pekerja tambang, dan kurasa kalian cocok di sana. Kedua wanita itu menahan napas. Di saat inilah, mereka akhirnya tersadar akan satu hal. Akulah pewaris asli keluarga Li. Dulu, aku mungkin bisa merendahkan diri demi menyenangkan mereka. Tapi kalau aku benar-benar ingin menghabisi mereka, aku sangat mampu melakukannya. Aku heran, bagaimana si cowok transmigrasi itu, dengan kekuasaan mutlak di tangannya, malah bertingkah seperti istri teraniaya. Suara kakak kedua terdengar gemetar, karena dia paling takut dengan ular, serangga, tikus, dan kecoak yang berkeliaran di Afrika. Li Jinghan, dia bersusah payah memanggil namaku saat tiba-tiba terdengar suara dingin yang tegas. Selamatkan Tuan San. Mata kakak pertama, kedua, dan ketiga langsung berbinar. Kak, selamatkan aku. Aku pun mendongak. Wanita jangkung berjas itu mendekatiku dengan wajah dingin. Kakak tertua, Li Xia. Sang Hida bersandar lemas di pelukannya. Dia menyelimuti tubuh pria itu dengan handuk besar lalu menyekanya dengan lembut. Melihat tubuh Sang Hida yang penuh memar biru keunguan, dia membantunya mengobati luka-lukanya sambil berkata dengan dingin, Li Jinghan, minta maaf. Melihat sikapnya yang sok berkuasa seperti kepala keluarga, aku mendengus sinis. Sejak kapan anjing peliharaan keluarga Li bisa memerintah tuannya sendiri? Dia mendongak. Tatapan matanya yang tenang kini menyiratkan ancaman. Kalau begitu kami terpaksa menendangmu keluar dari perusahaan keluarga Li. Aku mengira aku salah dengar. Menendangku keluar? Nona Li, apa Anda, si anak angkat ini, sudah gila? Atau aku, sang ahli waris sah keluarga Li, yang gila? Dia mengangkat alisnya. Kamu lupa ya? Sekarang akulah pemegang saham terbesar di keluarga Li. Sebuah surat perjanjian pengalihan saham disodorkan ke hadapanku. 40% saham keluarga Li. Napasku tertahan,
saat melihat 40% sahamku telah dialihkan kepada Lysia. Menatap tulisan tangan yang bukan milikku namun dengan sidik jariku yang asli. Aku langsung sadar ini adalah ulah si cowok transmigrasi sialan itu. Aku mencoba mengingat-ingat kembali. Lalu tersadar bahwa ini terjadi saat dia dituduh mendorong Sang Ida dari tangga. Karena penjelasannya sia-sia, dia menggunakan cara ekstrem yang membuktikan keputusasaannya ini. Demi membersihkan namanya, dia melempar surat perjanjian itu dan bersiap pergi membawa koper. Dan seperti dugaannya, ketiga kakak perempuannya luluh melihat keputusannya yang bulat dan mengejarnya kembali. Hari itu, hujan sangat deras. 3 mobil sport milik mereka menghadang taksinya yang menuju bandara. Drama penyesalan itu pun berakhir dengan kepulangannya. Aku tersenyum sinis. Bagi babi-babi pembangkang yang lancang terhadap majikan, mereka hanya layak dipukuli sampai mati. Menjelaskan apa lagi? Aku langsung melemparkan surat perjanjian itu ke lantai. Sesuai aturan keluarga Lee, pengalihan saham harus disaksikan oleh orang dalam. Perjanjian ini hanya berisi tanda tangan kalian. Bagaimana aku tahu ini tidak dipalsukan? Lysia tertegun sejenak, lalu tersenyum tipis. Kamu yakin mau mendatangkan saksinya? Aku mengangkat daguku. Tentu saja, aku ingin tahu siapa orang dalam yang begitu tidak tahu diri. Namun, sosok yang melangkah masuk langsung membuat napasku tercekat, Liu Ruyan. Aku menyebut namanya dengan nada tidak percaya. Liu Ruyan mengernyitkan dahi saat melihatku. Dengan rasa muak yang tak lagi bisa disembunyikan dari matanya. Tanpa bersuara, dia melewatiku begitu saja. Liu Ruyan adalah tunanganku. Dia meletakkan dokumen perjanjian lengkap itu tepat di hadapanku. Tanda tangan dan sidik jarinya yang jelas membuat dadaku terasa sesak. Wanita yang dulu pernah memelukku erat dan tameng tubuhnya menghalangi tebasan parang musuh. Kini justru berpihak pada Sang Yida. Aku tidak pernah menyangka orang itu adalah kamu, ucapku dengan suara bergetar. Liu Ruyan menghindari tatapanku, suaranya tak lagi hangat seperti dulu. Aku sudah tahu siapa penolongku yang sebenarnya. Jangan berpura-pura lagi, aku muak melihatmu. Aku terpaku, lalu menatap Sang Yida yang bersembunyi di belakang tubuhnya. Seketika itu juga, aku langsung paham segalanya. Dia mengira orang yang menyelamatkan nyawanya dulu adalah Sang Yida. Li Jinghan, karena kamu sudah melihat saksinya sendiri, pergilah dengan sukarela, ujar kakak tertua, Lysia, dengan nada sedingin es. Keluarga Li tidak menerima orang yang bersikap kejam pada Yida. Kakak kedua dan ketiga pun sudah lama terhasut. Saat ini, mereka melindungi Sang Yida dengan wajah penuh cemoohan. Posisi tuan muda keluarga Li memang sudah seharusnya diganti. Membiarkan pria picik, kejam, dan pendengki ini memimpin bisnis kita hanya akan membawa kehancuran. Selain menggunakan trik menyiksa diri demi mendapatkan simpati serta diam-diam menjebak Yida. Apalagi yang bisa dia lakukan? Orang seperti dia tidak pantas memanggil kita kakak, apalagi menjadi menantu keluarga Liu. Setelah bajingan ini diusir, biarkan Yida mengambil alih segalanya. Kini utangnya pada Yida. Kakak tertua, Lysia, mendengarkan semua itu, lalu menatapku dengan dingin. Menatapku yang berdiri diam tak bergeming, dia bertanya, kenapa? Mau menunggu orang-orangku menyeretmu keluar? Kakak kedua dan ketiga menimpali, jangan lupa, tempat ini sekarang milik Sang Yida. Kamu itu cuma orang asing, aku mendadak tertawa. Menyebutku orang asing di atas tanah keluarga Li sendiri. Lysia mengernyit, kamu mau melakukan apa? Aku merobek surat perjanjian itu menjadi berkeping-keping. Semua orang mengernyitkan dahi. Aku bertepuk tangan sekali. Kusir semua orang-orang ini keluar. Li Jinghan. Lysia berdiri. Kamu tahu tidak siapa pemegang kendali mutlak keluarga Li saat ini? Aku tertawa sinis. Aku cuma tahu bahwa pengawal yang ditinggalkan ayah hanya tunduk pada perintahku saja. Begitu aku memberi isyarat, kepala pengawalku langsung menendang kakak kedua hingga terjungkal ke lantai. Belum sempat dia bersuara, di detik berikutnya kakak ketiga sudah ditendang hingga jatuh menimpanya. Sang Yida ketakutan berlindung di balik punggung Liu Ruyan, yang langsung mendekap erat tubuhnya sambil mengeluarkan ponselnya untuk menelepon seseorang. Orang-orang terus berdatangan. Untungnya para pengawal warisan ayahku adalah petarung pilihan terbaik. 1 jam kemudian, dengan noda darah orang lain yang membasahi tubuhku, aku melemparkan pecahan botol minuman keras ke lantai. Lysia, dengan sudut bibir yang berdarah, mengusapnya sambil tersenyum kecut.
Ahang, kau memang tidak bisa membuang ego tuan mudamu. Apa kau masih mengira dirimu itu Li Jiahua? Di belakang penyair Liu Ruyan, Zhang Yida yang tidak terluka, sama sekali menatap Kak Liku dengan mata memerah. Padahal kakak tertua berniat memberimu uang sebagai kompensasi. Tapi hanya demi melampiaskan, sudah menghajar banyak orang, pergi tanpa sepeser pun. Dan kehilangan semua uangmu. Untuk apa? Li Xia langsung menelepon seseorang. Ini Li Xia, batalkan semua wewenang Li Jinghan di grup Li, dan juga tunggu dulu. Sahutku tenang sambil mengeluarkan sebuah dokumen, lalu mengempaskannya ke meja. Li Xia tersentak. Napasnya tertahan. Aku tersenyum sinis. Aku, Li Jinghan, berani bertindak, maka berani bertanggung jawab. Ini surat pernyataan pembatalan transfer saham yang ditandatangani langsung oleh ayah. Tanpa persetujuan dari orang yang ditunjuk ayah. Semua pengalihan saham ini dianggap sebagai pemerasan. Pihak yang menerima saham secara paksa harus menghadapi tuntutan hukum. Dan saksi yang ditunjuk ayah bukanlah Liu Ruyan, melainkan pengacara pribadi ayah. Aku menatap Li Xia dengan penuh sarkasme. Berdasarkan perjanjian ini, kamu sebagai penerima saham akan diseret ke penjara. Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, kepalaku mendadak sakit luar biasa. Sebuah suara asing memprotes di dalam kepalaku, menyuruhku berhenti bersikap kasar pada mereka. Aliran listrik menyengat tubuhku, hingga aku langsung berlutut di lantai. Li Xia menatapku dengan wajah pucat, tapi ada binar kepuasan di matanya. Aku ingin berteriak, api suaraku tertahan. Tanganku bergerak sendiri, mencoba merobek surat pembatalan dari ayah. Aku terus meronta, dalam hati hingga menggigit lidahku sendiri, sampai berdarah. Namun dokumen itu tetap terobek perlahan, akibat tekanan yang begitu kuat. Li Xia dan yang lainnya mengernyit heran. Maaf, aku tidak bisa membiarkanmu menyakiti mereka. Suara pemuda di kepalaku terdengar gemetar seperti ingin menangis namun tegas. Ini bukan keputusanmu, balasku di dalam pikiran sambil mengerahkan seluruh tenaga untuk melawan. Kendali tubuhnya yang ingin merobek kertas itu. Maaf, mereka semua adalah target misiku. Jika kamu bersikeras menghancurkan mereka, aku akan mati bersamamu. Sengatan listrik dahsyat meledak di kepalaku. Aku menjerit kesakitan saat darah mulai mengalir dari hidung dan mulutku, membuat mereka mundur ketakutan. Liu Ruyan menatapku dengan kening berkerut dalam. Aliran listrik terus merambat dari otak, membuat seluruh sendiku lemas tanpa daya. Maaf Li Jinghan, aku harus melindungi mereka demi misiku. Perlawananmu ini hanya akan membuat mereka semakin membencimu. Bisik suara itu di kepalaku. Aku berguling di lantai menahan perih yang menyiksa, mencoba menelan rasa anyir di tenggorokan. Pernahkah terpikir kalau misi ini hanyalah sebuah penipuan? Kesadaran di kepalaku langsung tertegun. Bagaimana bisa kamu merasuki tubuhku? Dan siapa sebenarnya yang memberimu misi gila ini? Dia terdiam sejenak sebelum menjawab bahwa itu adalah sistem. Maaf, aku harus menyelesaikan misi ini agar bisa pulang ke duniaku. Aku mengalami kecelakaan mobil di sana dan ada seseorang yang menungguku. Sistem memberikan kesempatan ini. Jadi aku tidak boleh membiarkanmu menyakiti orang-orang yang kucintai. Aku tertawa getir. Jadi, hanya karena kecelakaan itu, lalu tiba-tiba muncul sistem yang memintamu memikat 3 wanita. Konyol sekali. Misi macam apa yang seabsurd ini? Batin kesadaranku berteriak murka. Ketiga wanita itu, ditambah tunanganku, Liu Ruyan, total ada 4 orang. Memangnya siapa di antara mereka yang pantas kamu belas sampai seperti ini? Biar ku beritahu ya, sistem itu telah membohongimu. Itu bukan sistem, melainkan jaringan perdagangan manusia. Kamu pikir kecelakaanmu murni ketidaksengajaan? Kamu pikir misi ini adalah kesempatan hidup kedua? Salah besar, ini adalah konspirasi kotor yang dikemas rapi sebagai permainan lintas dimensi untuk menjebak para pria dan memaksa mereka tunduk. Bunyi dengung listrik berdesis hebat di kepalaku. Hentikan, cepat hentikan, teriak kesadaranku frustrasi. Pemuda itu mulai panik dan berdalih tidak tahu mengapa aku tersengat lagi. Menyalahkan sistem sepenuhnya. Darah segar mulai mengalir dari sudut bibirku yang bergetar. Namun aku justru tersenyum menyeringai dan berbisik dalam hati. Kamu takutkan, kalau aku membongkar niat busukmu pada pemuda ini? Akan terus kukatakan bahwa dalang di balik semua ini adalah penjahat yang pantas mati. Sengatan listrik yang kian mengamuk membuatku memuntahkan darah. Disusul suara mekanis wanita.
Jika kamu melanjutkan, kamu akan mati. Aku melihat belati yang tergeletak di lantai sisa perkelahian tadi. Lalu segera meraihnya untuk menyayat pergelangan tanganku sendiri. Li Jinghan, teriak Liu Ruyan, dan Li Xia panik. Namun sebelum mereka sempat bergerak maju, tanganku mendadak kaku dan terkunci rapat. Aku menolak tunduk pada paksaan itu. Dengan tangan bergetar hebat, aku mengerahkan seluruh tenaga melawannya sambil mengancam suara. Mekanis tersebut, jika terus menekanku, aku akan menghancurkan tubuh ini sekarang juga. Inangmu akan kehilangan wadahnya, dan seluruh rencana busuk kalian akan hancur lebur. Setelah hening beberapa detik terdengar helaan napas pasrah di kepalaku. Kekuatan yang menahan tubuhku mendadak sirna. Aku tersungkur keras ke lantai dan belati itu pun terlepas. Liu Ruyan, Li Xia, dan yang lainnya yang sempat tegang kini bernapas lega. Lalu berbalik mencibirku karena mengira aku hanya berpura-pura ingin bunuh diri dan tidak berani melanjutkannya. Dengan tubuh gemetar, aku berpegangan pada kursi untuk berdiri, lalu menyeka darah di hidungku. Pengawal, syarat mereka semua keluar, hentikan, potong Li Xia dingin sambil menunjuk ke lantai. Saat aku menunduk, kulihat surat pengalihan saham itu sudah hancur tercabik-cabik. Aku terpaku sejenak, pantas saja sistem keparat itu mendadak mengalah. Rupanya dokumen penting itu sudah hancur, sungguh menggelikan. Aku langsung mengeluarkan ponsel dan menunjukkan salinan digitalnya. Zaman sekarang, mana mungkin aku hanya menyiapkan satu dokumen. Aku menggoyang-goyangkan layar ponsel di depan mata mereka yang terkejut. Hasil kerja keras pengacara ayah beberapa jam lalu telah mendaftarkan pembatalan saham ini ke grup. Li, hak kepemilikan Li Xia kini resmi hangus dan seluruhnya kembali ke tanganku. Grup Li tetap menjadi imperium bisnis dalam kendaliku. Li Xia mengerutkan keningnya dalam-dalam saat menyadari posisinya terancam. Aku menyimpan kembali ponselku dengan santai. Baiklah, aku tidak akan menjebloskan kalian ke penjara. Pengawal, kirim orang-orang ini ke Afrika untuk mengurus proyek luar negeri grup Li Napa. Kakak kedua dan ketiga membelalakan mata tidak percaya. Li Jinghan, jangan gila, cepat tarik kembali perintahmu. Tidak, Kak, tolong aku tidak mau pergi ke sana. Zhang Yida yang diringkus oleh anak buahku juga menangis histeris sampai sesak napas. Lepaskan aku, Kak. Liu Ruyan, tolong selamatkan aku. Tunggu sebentar, sela Liu Ruyan tiba-tiba menghentikan semuanya. Pandangannya tertuju pada kakiku. Celana panjang di kaki kananku robek setengah akibat perkelahian tadi. Dia menunjuk bekas luka dari 18 paku baja medis dengan tangan yang gemetar. Apa maksud semua ini? Kakak kedua dan ketiga pun ikut terkejut dan bertanya mengapa aku memiliki bekas luka yang sama. Mereka langsung menoleh ke arah Zhang Yida yang seketika panik dan mundur beberapa langkah sambil menutupi kakinya. Tanpa basa-basi, Liu Ruyan menyibak celananya. Di kaki kanannya hanya ada luka memar biasa dan sisa-sisa cat lukis. Mana bekas lukamu? Li Xia ikut berbalik menuntut jawaban. Zhang Yida tergagap ketakutan. Li Xia langsung mencengkeram pergelangan tangannya kuat-kuat. Kenapa kamu memalsukan luka ini? Orang yang menyelamatkan kami dulu bukan kamu kan? Tatapan Zhang Yida mulai gelisah sebelum akhirnya bersimpuh pasrah. Aku hanya menutupinya agar tidak terlihat buruk. Kilahnya panik. Aku takut kalian tidak menyukai bekas luka 18 paku baja yang buruk rupa itu. Bohong, teriak Liu Ruyan dengan mata memerah. Lalu untuk apa kamu repot-repot melukis bekas luka palsu ini? Kakak kedua dan ketiga terperangah lemas dan segera menghubungi rumah sakit untuk mencari kebenaran. Beberapa menit kemudian, mereka semua mematung di tempat. Pihak rumah sakit menegaskan tidak ada pasien atas nama Zhang Yida yang menjalani operasi besar. Itu, melainkan seorang pasien misterius di sanatorium Nansen dengan 18 paku baja di kakinya. Perlahan, mereka semua menatapku. Menatap tajam 18 bekas luka di kakiku. Li Xia bergumam gemetar, tidak mungkin. Selama ini aku menyiksa Li Jinghan karena mengira dia merebut jasa penyelamat milik Keida. Tapi bagaimana bisa jadi seperti ini? Kakak kedua dan ketiga pun menatapku dengan penyesalan mendalam. Kenapa kamu tidak pernah menceritakan kejadian kapal karam waktu itu? Saat itu, 3 orang pingsan di dalam kabin. Akulah yang memasangkan pelampung pada mereka satu persatu. Menyeret mereka menembus air laut yang membeku ke Sekoci. Bahkan merelakan pelampungku sendiri demi menyelamatkan Liu Ruyan.
Setelah mengerahkan sisa tenaga terakhirku untuk mendorong mereka, aku langsung tenggelam ke dasar laut. Saat tim penyelamat menemukanku pingsan di atas kayu apung, kaki kananku sudah bersimbah darah. Karena tidak ingin membuat mereka cemas, aku pergi ke SINATORUM sendirian untuk memasang 18 paku baja medis. Hanya ayah yang menemaniku melewati masa kritis itu. Sejak hari itu, aku tidak pernah memakai celana pendek lagi dan menjadi trauma pada air. Plak, tamparan keras mendarat di wajah Xiang Yida. Wanita-wanita yang dulu sangat memanjakannya kini menatapnya dengan murka. Bajingan, apa yang telah kamu lakukan pada adik kami? Kami bahkan tega merusak barang peninggalan berharga dari ayah demi menyenangkanmu. Kami sengaja mengabaikannya hanya untuk membelamu. Tapi ternyata kamu pembohong besar. Zhang Yidai yang ketakutan langsung dicengkeram erat oleh Liu Ruyan. Bukankah kamu bilang kamu tidak bisa berenang dan dituduh didorong oleh Haixing? Jika kamu sangat suka memfitnah orang lain, mari kubantu mewujudkannya secara nyata. Jangan, Kak Liu, tolong ampuni aku. Jeritnya sebelum terdengar suara kecipak air yang keras saat dia dilempar ke kolam. Air kolam yang dalam membuatnya panik setengah mati dan megap-megap kehabisan napas. Saat hampir tenggelam, dia ditarik ke atas oleh penjaga pantai hanya untuk ditekan kembali ke dalam air. Haixing, tangis Liu Ruyan sambil berlutut lemas di kakiku. Jemarinya gemetar menyentuh bekas lukaku sebelum ditarik kembali karena merasa sangat bersalah. Maafkan aku, bisiknya penuh penyesalan. Adikku, panggil Licia dengan mata sembab. Dia melepas jas luarnya, berlutut perlahan di hadapanku, dan menyerahkan sutas cambuk ke tanganku. Kakak minta maaf, dan aku sudah salah padamu. Kakak kedua dan ketiga pun ikut maju mendekat lalu ikut bersimpuh di depanku sambil terus menangis. Memohon ampunan. Melihat mereka begitu terpukul, aku melempar cambuk itu ke lantai. Jika benar-benar menyesal, pergilah ke Afri. Dengungan listrik kembali menyengat otakku. Mengutus kalimatku secara paksa, sudahlah, mereka sudah tahu semuanya, sela suara pemuda itu lagi. Pemuda parasit itu kembali berbisik bahwa dia sudah memaafkan mereka karena mereka telah menyesal. Kepalaku terasa mau pecah hingga aku tidak sanggup lagi memegang cambuk. Sambil bertumpu pada meja dan menahan rasa sakit yang luar biasa, aku menegaskan padanya bahwa aku tidak akan pernah memaafkan mereka. Perlakuan kejam mereka padaku pada dasarnya adalah penghinaan nyata. Mereka bagaikan anjing-anjing yang dipelihara ayahku, tapi tega menggigit majikannya sendiri hanya karena hasutan pria asing. Cukup, teriak pemuda itu dalam pikiran dengan suara serak menahan tangis. Tidakkah kamu lihat mereka semua sudah berlutut memohon padamu? Sadarlah, mereka semua adalah sosok terpandang di luar sana yang rela merendahkan diri demi meminta maaf padamu. Ditambah lagi, mereka sekarang tahu kalau kamulah penyelamat mereka yang sebenarnya. Semua ini murni kesalahpahaman. Mengapa kamu harus bersikap sekikir ini pada keluarga sendiri? Bagaimanapun, mereka dulu adalah orang terdekat kita. Aku tersenyum sinis dan balik bertanya, apakah dia tidak menyadari bahwa kebenaran ini hanya berjarak satu panggilan telepon saja. Kakak kedua dan ketiga bisa dengan mudah mengetahuinya sejak lama. Lalu mengapa selama bertahun-tahun ini mereka bahkan tidak peduli untuk sekadar menelepon pihak rumah sakit? Alasan salah mengenali penyelamat hanyalah tameng untuk menutupi pengkhianatan mereka sendiri. Air mata penyesalan mereka tidak ada nilainya. Hanya kerja keras di tambang Afrika yang bisa menebus dosa mereka. Pemuda di kepalaku langsung terbungkam 1000 bahasa. Aliran listrik di kepalaku perlahan mereda hingga aku bisa kembali berbicara. Namun sebelum sempat bersuara, Licia mendadak menatapku tajam seolah mencari sosok lain di dalam diriku. Adikku, kamu bisa mendengarku kan? Orang yang berdiri di depan kami saat ini bukanlah dirimu yang sebenarnya kan? Desisan listrik kembali berdengung samar di kepalaku hingga aku terpaksa memegangi kepalaku yang pening. Namun Licia langsung berdiri dan mencengkeram kedua lenganku erat-erat. Aku tahu itu kamu. Kamu sudah kembali kan? Tatapan matanya yang memarah menyiratkan keputusasaan yang mendalam. Saat surat perjanjian itu robek, kamu juga sengaja membantu kami kan? Kakak kedua, ketiga, dan Liu Ruyan langsung mendongak bersamaan dengan mata terbelalak. Aku tahu adikku tidak akan pernah tega menyakitiku, seru Licia histeris. Mereka semua seketika tersadar dan mulai meratap memanggil namaku dengan penuh penyesalan.
Baru sekarang kami sadar betapa banyak pengorbananmu untuk kami. Sementara kami justru tega menyakitimu karena hasutan bajingan itu. Kami sangat merindukanmu dan ingin menebus semua kesalahan kami padamu. Mengapa di saat kami menyadari kesalahan ini, sosokmu justru terasa sangat jauh dari kami? Dia terseduh-seduh. Ahang, kau membuangku. Kembalilah. Kakak tak bisa tanpamu dan akan menebusnya seumur hidup. Diam, diam. Aku menjambak rambutku dan berteriak. Tapi suara di kepalaku justru makin menggila. Memanggil namaku, Li Jingxin. Kumohon jangan siksa mereka lagi. Mereka menyesal. Mereka juga korban Sang Yida. Napasku terengah. Mereka tidak menyesal. Mereka cuma tahu ajal mereka sudah dekat. Tiba-tiba setruman listrik menyengat otakku. Li Jingxin, kau benar-benar berdarah dingin. Suara bocah itu terdengar penuh dendam. Semua orang bisa hilaf. Kenapa tidak beri kesempatan? Mereka sudah menyesal, kau mau apa lagi? Pandanganku berkedip kacau. Seperti televisi yang dimatikan paksa, aku mulai kehilangan kesadaran. Di detik terakhir sayup-sayup kulihat senyum bahagia di wajah mereka. Adik, kau kembali. Entah berapa lama aku tertidur, saat tersadar, bocah itu sedang menangis di kepalaku. Selama aku disegel, dia melanjutkan misi penaklukan itu. Mengira penyesalan mereka bisa mempermudah misinya. Tapi perhatian para wanita itu tak bertahan sebulan sebelum watak asli mereka kembali. Entah hasutan apa lagi yang disebar Sang Yida. Sampai mereka menelanjangi si bocah dan melemparnya ke penjara air. Mereka menuduh aksi heroiknya dulu cuma sandiwara murahan. Menuduh Sang Yida cuma memulihkan bekas luka. Sedangkan si bocah nekat menancapkan 18 kuku baja ke tubuhnya demi mencuri jasa. Tak peduli sekeras apa dia menjelaskan, mereka tetap membela Sang Yida. Kalau kau tidak bohong, mana mungkin kami sekejam itu pada Yida. Dasar sampah, aku mendengus sinis. Lihat, mereka tak pernah merasa salah. Mereka cari aman dari dendamku dengan mengorbankan Sang Yida. Tapi ujung-ujungnya kau yang disalahkan. Bocah itu terisak hancur. Kenapa mereka tidak percaya padaku? Sebelum aku sempat bersuara, sistem mekanis bayi perempuan mekanis berbunyi di kepalaku. Host Cholan gagal dalam misinya dan akan segera dimusnahkan. Jiwa asli, Li Jingxin, maukah Anda melanjutkan misi ini? Cukup taklukkan salah satu dari ketiga kakakmu atau tunanganmu, Liu Ruyan, untuk menyelesaikannya. Aku terbangun di tengah lautan mayat. Bagaimana kalau aku menolak? Jika Cholan musnah, tubuh yang dia tumpangi ini juga hancur. Aku mengepalkan tangan seiring kilatan listrik yang menyengat jemariku. Kalau begitu, kau saja yang mati apa? Bayi mekanis itu menjerit histeris dengan sangat melengking. Sistem sampan, kau pikir jubah gaibmu bisa menutupi aksi perdagangan manusia ini? Aliran listrik di tanganku makin membesar, membuat titik cahaya sistem berguncang hebat. Hentikan, semut tidak tahu diri. Kau gila, berani menyerang dewa. Kau bosan hidup. Memangnya dewa boleh jadi penyelundup manusia? Boleh semena-mena tanda tanya. Aku mengertakkan gigi. Bukannya dewa harusnya adil. Kau memperalat jiwa polos, memaksa mereka menyembah manusia sampah demi bertahan hidup. Jiwa yang merdeka dipaksa berlutut di bawah kaki wanita-wanita manja. Membuang harga diri demi secuil belas kasih. Dewa macam apa kau? Kalau tidak tahu cara memimpin, biar aku yang ambil alih. Tidak, hentikan. Jeritan bayi mekanis itu semakin memekakkan telinga. Aku hanya mendengus dingin. Ternyata cuma segini kemampuanmu. Pantas saja makhluk rendahan sepertimu bisa jadi sistem. Kau cuma mengincar bocah kesepian yang haus kasih sayang agar disembah bak Tuhan. Jangan kotori kata dewa. Aku mencengkeramnya erat, mati kau. Jeritan memilukan, setelah jeritan menyayat hati. Keheningan menguasai lautan mayat. Bocah itu termangu ketakutan. Aku mencibir. Cuma siluman kecil. Kekuatannya bahkan tak sebanding dengan kultivasi yang kukumpulkan selama kau sibuk mencari perhatian. Kak Li, kau mau apa? Tentu saja aku membuka mata. Membantai mereka, dia sudah bangun. Terdengar suara yang memuakkan. Tubuhku didera rasa sakit luar biasa. Kurus kering menyedihkan. Aku baru saja diseret paksa dari penjara air. Li Xia mendengus kasar, akhirnya berhenti pura-pura mati. Kami cuma menyuruhmu minta maaf pada Yida. Sok suci sekali. Berlutut dan minta maaflah pada Yida sekarang. Kalau dia puas, kami baru sudi menganggapmu keluarga.
Zhang Yida bersandar pada Liu Ruan sambil melirikku penuh kelicikan. Kak Li, tidak apa-apa kok. Walau kau merebut jasaku, aku memahaminya. Wajar jika kau takut aku merebut perhatian mereka. Para wanita itu langsung mengernyit kesal. Tetap saja dia tidak boleh sekurang ajar itu. Hubungan ini tulus, tak ada istilah. Siapa cepat dia dapat. Dia hanya parasit tak tahu diri yang memanfaatkan ketulusan kami. Li Jingxin berlutut dan minta maaf. Aku mengepalkan tangan perlahan. Seketika, kilatan petir berbentuk ular melilit mereka semua. Begitu kepalanku kupererat, setuman dahsyat langsung memanggang mereka. Monster apa ini? Teriak Lisia ketakutan dengan keringat dingin bercucuran. Adik, bicaralah. Kami siap mendengarkan penjelasanmu. Penjelasan. Untuk calon mayat, aku mengepalkan tangan lagi, membungkam suara mereka. Dengan sekali sentakan, mereka terjerembab ke lantai. Kuinjak kepala tunanganku, Liu Ruyan, dengan kejam. Membunuh kalian semudah membunuh anjing kurak. Penjelasan, apalagi yang kalian inginkan? Adik, maaf. Kami dibutakan oleh bajingan Sang Yida. Kami menyesal. Sekarang kami tahu siapa penolong asli. Mata Sang Yida membelalak panik. Aku memiringkan kepalaku. Padahal aku belum tanya, bagaimana kalian bisa tahu? Wajah mereka langsung pucat pasi. Di dalam kepalaku, aku berbisik sinis pada si bocah. Lihat, saat kau punya kuasa mutlak atas hidup mereka, kau tak perlu menjelaskan apa-apa. Bocah itu terisak lirih. Sekarang kau paham kenapa sistem itu memilihmu. Karena kau terlalu lemah. Kau pikir penjelasan konyol bisa menyentuh hati manusia egois seperti mereka? Kuinjak kepalanya hingga hancur berkeping-keping. Mengendalikan hama seperti ini hanya butuh kekuatan untuk melumat mereka. Bocah itu terisak, lalu mulai menangis histeris. Diiringi tangisannya, kepala-kepala mereka meledak satu persatu di bawah kakiku. Jeritan ngok bersahutan, aku melambaikan tangan. Melenyapkan noda darah seolah mereka tak pernah ada. Kultivasi ternyata ada gunanya juga. Tangisan bocah itu mulai mereda dan melemah. Bagaimanapun, jiwanya terikat dengan sistem sialan itu. Kegagalan misi berarti kematian mutlak baginya. Aku mengerti, ucapnya diselingi senyum getir. Terima kasih, Kak Li. Di kehidupan selanjutnya, aku ingin menjadi sepertimu. Perlahan, suaranya lenyap sepenuhnya. Bocah itu telah tiada. Aku membuka pintu. 2 baris pengawal sudah berdiri tegak menyambutku. Mereka membungkuk hormat, Ketua. Langkah demi langkah kuayunkan menuju tahta kekuasaan. Seseorang menyalakan cerutu untukku. Aku mengembuskan asapnya perlahan. Mulai detik ini tidak ada lagi yang bisa menghalangi jalanku untuk menaklukkan dunia.